Terus depresiasi, rumusnya harga perolehan dibagi lifetime. Untuk upah tetap operator dan upah tetap helper udah diketahui. Untuk pajak 4% kali harga perolehan dan asuransi 3% kali harga perolehan. Untuk TFC-nya dibagi jumlahkan aja biaya tetapnya. Nah, untuk tabel selanjutnya ini nanti ada beberapa biaya variabel seperti yang tertera itu. Nanti untuk mencari biaya variabel RP per meter kubiknya, rumusnya biaya variabel RP per jam, biaya variabel ini dibagi PK per jam. Dan khusus untuk pengangkutan, cara menghitung BBM olinya itu harga kali dua kali jarak dibagi kapasitas truk, sama seperti acara 5. Jangan lupa asumsinya 1 HOK itu 7 jam, 1 bulan itu ada 25 hari, dan 1 tahun itu 6 bulan. Oke, lanjut ya. Nah, ini nanti kalian bakal menghitung kebutuhan alat. Untuk rumusnya itu, target tebangan dibagi PK per bulan dikali target waktu. Dengan keterangan target tebangan dan waktu menyesuaikan acara 5 yang udah ada itu loh, yang sekitar 150.000 sekian. Untuk keterangan keduanya, perhitungan kebutuhan alat untuk masing-masing jenis alat. Jadi nanti di setiap kegiatan kan ada 2 jenis alat. Kebutuhan alat di masing-masing jenisnya ada setiap kegiatan. Khusus untuk pengangkutan, itu menghitung prestasi kerjanya, rumusnya dengan PK per hari sama dengan jumlah trip kali PK meter kubik per trip. Untuk PK per jam itu rumusnya PK per hari per HOK atau PK per hari dibagi 7. Nah, nanti untuk pengangkutan ada keterangan S atau jaraknya berapa, terus kalian menghitung volume kosong, volume isi, TBM-nya, rumusnya untuk volume kosong, volume isi, dan TBM-nya ini udah ada di data. Nah, nanti yang kalian hitung itu T kosong, rumusnya S dibagi V kosong, untuk T isi itu S dibagi V isi, untuk T total, TBM plus T kosong plus T isi. Untuk jumlah trip tinggal 7 dibagi T total. Untuk selanjutnya ini ada tabel nilai TC alat 1 dan TC alat 2. Nah, ini nanti kalian Q-nya menyusun sama seperti di acara 5. Terus untuk perhitungan VC-nya itu nanti berasal dari jumlah yang variabel tetapnya. Terus untuk TVC-nya ini nanti rumusnya N kali VC kali Q. Ini TFC-nya. Oh ya, ini VC-nya itu dari jumlah ini. Terus selanjutnya kalian menghitung TFC dan menghitung TC. TC tinggal TFC ditambah TVC. Untuk N merupakan kebutuhan alat, jangan lupa N-nya itu kebutuhan alat yang belum dibulatkan. Jadi nanti sama seperti acara 5, N-nya dibulatkan, tapi pembulatan N itu dibuat untuk rekapitulasi. Jadi kalau menghitung tabel itu N-nya pakai yang belum dibulatkan. Lanjut. Nah, setelah kalian membuat tabel nilai TC1 dan TC2, selanjutnya kalian membuat grafik. Dan dari grafik ini kan bisa diketahui kalau grafik yang berada lebih rendah itu yang alatnya dipilih, artinya alatnya itu lebih efisien untuk digunakan.
Nah, ini berarti kesimpulannya nanti karena grafik TC alat 2 lebih rendah daripada grafik TC alat 1, maka suatu perusahaan memilih menggunakan menggunakan alat 2. Selanjutnya dalam pemanenan itu dikenal dengan organisasi pemanenan, di mana organisasi pemanenan ini merupakan susunan personil atau hierarki di tiap kegiatan pemanenan. Organisasi pemanenan ini tersusun dari mandor yang membawahi operator, dan operator membawahi helper atau kooperator. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan organisasi pemanenan. Yang pertama, target tegangan. Yang kedua, komposisi alat. Yang ketiga, kebutuhan operator dan helper. Dan yang keempat, kebutuhan supervisi atau mandor di tiap kegiatan. Jadi nanti kebutuhan mandor kalian lakukan di rekapitulasi data. Kalian cari juga referensi dan melampirkan sumber referensinya. Nanti bentuknya kayak gini. Ini kan nanti kalian mencari dari referensi, terus jumlah mandornya juga kalian cari dari referensi. Untuk jumlah alatnya kan sudah diketahui. Untuk jumlah personilnya tinggal jumlah dikali jumlah alat. Terus jangan lupa referensinya dicantumkan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut simulasi data ya. Lanjut dulu aja ya. Bentar. Oke, lanjut ke simulasi data ya, teman-teman. Nanti kan kalian dikasih datanya seperti ini. Diperhatikan ya, untuk tegangan, penyaragan, pemuatan, dan pembongkaran itu untuk prestasi kerjanya satuannya kan meter kubik per jam. Tapi untuk pengangkutan itu satuan prestasi kerjanya meter kubik per trip. Nah, nanti perhitungannya agak beda. Langsung lanjut ya ke data. Nah, nanti tinggal kalian copy aja dari data tadi, kalian copy di bagian sheet data. Terus jangan lupa di pengangkutan tinggal kalian copy aja angkanya, tapi sebenarnya ini satuannya beda kayak tadi yang kita lihatin ya. Lanjut ke subjek atau aktiviti. Nah, di aktiviti ini kalian boleh samain seperti acara 5, tetapi jangan lupa melampirkan jurnal atau penelitian yang mendukung pertimbangan penentuan RTBT. Lanjut untuk perhitungannya. Nah, jadi nanti di sini ada 5 kegiatan ya, penerbangan, penyaratan, pemuatan, pembongkaran, dan pengangkutan. Nah, untuk penerbangan, ini nanti caranya sama semua, Pak. Contohin penerbangan sama pengangkutan aja. Ini nanti untuk penerbangan tinggal kalian copy aja atau kalian sama denganin. Jadi gunanya perhitungan di acara 7 ini kan untuk membandingkan 2 alat. Nah, ini ada 2 alat. Yang pertama ada STIR 070 AV dan yang kedua ada MS381. Nah, ini kalian bandingkan satu-satu, kalian hitung satu-satu. Harganya tinggal kalian sama denganin di sheet data, terus PK per hari. Yang diketahui kan PK per jam, dan untuk PK per hari tinggal kalian kali 7, PK per bulan kali 7 kali 25, dan PK per tahun tinggal dikali
7 kali 25 kali 6. Terus untuk jatah tebangannya ini beda-beda setiap orang sesuai di data acara 5. Untuk target pemuatannya itu yang dimaksud target di RTBT ini ya. Nah, itu juga bisa beda-beda di orang. Terus lifetime-nya ini udah diketahui. Depresiasi ada rumusnya sesuai di BPT. Terus ini tinggal kalian sama dengerin aja. Untuk pajak dan asuransi juga sesuai rumus. TFC-nya tinggal kalian jumlah. Lalu untuk biaya variabelnya, ini kan udah diketahui yang RT. Dan tinggal menghitungnya RT per meter kubik. Rumusnya udah ada di BPT sama persis seperti acara 5. Terus ini tinggal jumlahkan. Nah, ini kalian lanjut ke alat kedua. Alat kedua juga sama persis seperti yang tadi saya jelasin di atas. Ada pertanyaan? Oke, ada ya. Ini caranya sama persis. Tinggal kalian sama denganin atau kalian copy, tapi saranku kalian sama denganin aja. Biar kalau ada perubahan nanti yang lain juga berubah. Terus tinggal kalian jumlahkan TFC dan TVC. Sampai sini paham lah ya. Selanjutnya kalian menghitung jumlah alat yang dibutuhkan. Kalian menghitungnya di masing-masing alatnya. Jadi di setiap kegiatan itu ada 2 alat, ya dihitung 2 kali. Rumusnya sama seperti di BPT. Target tebangan dibagi PK per bulan dikali target waktu. Terus jangan lupa nanti dibulatkan ke atas. Kenapa harus dibulatkan ke atas? Karena ini kan yang dibutuhkan alat. Alat kan kayak satuannya baku gitu ya, 16, 17, 18, dan seterusnya. Kalau misal dalam perhitungan dibutuhkannya 15,32 atau 15,99 itu kalau tetap dibulatkan ke atas. Soalnya kalau dibulatkan ke bawah nanti sama aja tetap terjadi kekurangan alat. Terus lanjut ke tabel TC. Nah, ini nanti Q-nya tinggal kalian samain aja di acara 5. Setelah itu TVC-nya dari biaya variabelnya. Jumlah biaya variabelnya. Jangan lupa ya, setiap alat ini TVC-nya kan beda. Jangan salah klik. Terus TVC kali quantity kali kebutuhan alat. Tinggal jangan lupa N-nya ini yang belum dibulatkan. Ini ya yang belum dibulatkan. Terus menghitung N kali TFC dan selanjutnya menghitung TC. Nah, TC ini tinggal kalian jumlahkan aja tabel yang ini, perhitungan ini ditambah sama perhitungan yang ini. Oke. Kalau udah, setelah itu kalian buat grafiknya. Nah, kalian grafiknya itu yang di blok Q sama TC-nya. Ini ya. Jangan lupa legendanya diadain biar bisa kelihatan. Terus jangan lupa dikasih X-nya. Kalau udah, selanjutnya dibuat kesimpulan. Dikarenakan kalau berdasarkan grafik ini, dikarenakan biaya yang dihasilkan dengan alat MS381 lebih kecil daripada alat 070 AF, maka perusahaan disarankan menggunakan alat steel MS381. Untuk penyaragan, pemuatan, pembongkaran sama persis caranya. Untuk pengangkutan ini ada sedikit perbedaan. Nah, untuk pengangkutan kan ini biaya, harga, dan seterusnya. Ini sama, cuman ini dari MK
PK-nya itu dari M-3 per trip. Terus kalian salin ini S-nya, jaraknya, V0, VIC, dan TBM-nya. TBM-nya kalian tulis di sebelahnya aja. Terus kalau yang ini ada rumusnya, yaitu 42 dari TBM-nya yang diketahui dibagi 60. Terus untuk rumus T0-nya ini S dibagi V0, untuk T-isinya S bagi V-isi, dan untuk T totalnya TBM ditambah T0 ditambah T-isi. Lalu untuk jumlah tripnya tinggal 7 dibagi T total. Atau ini. Nah, ini nanti untuk jumlah trip juga dibulatkan ke atas. Untuk PK per hari, rumusnya tinggal PK yang M-3 per trip dikali jumlah trip yang sudah dibulatkan ke atas. Nah, ini nanti jadi PK per hari. Setelah itu baru kalian bisa menghitung PK per jam, PK per bulan, PK per tahun, dan seterusnya. Lalu untuk jatah tegangan, target tegangan lifetime itu sama seperti perhitungan sebelumnya. Untuk depresiasi ini juga sama. Untuk biaya variabel yang bagian BBM oli ini beda ya rumusnya. Khusus ini rumusnya harga dikali 2 kali jarak dibagi kapasitas truk. Sebenarnya sama seperti di acara 5, tapi untuk pelumas, spare part, dan di bawahnya itu rumusnya sama seperti kegiatan sebelumnya, yaitu biaya variabel dibagi PK per jam. Terus ini di alat kedua juga dilakukan perhitungan itu. Jangan lupa ya, ini walaupun kegiatannya sama, tapi kan alatnya beda. Jadi bisa aja TBM atau V0 isinya beda. Jadi bisa dicek di datanya. Lalu kalian lanjut menghitung N, rumusnya sama persis. Terus menghitung tabel ini juga rumusnya sama persis. Terus lalu membuat grafik. Setelah itu diambil kesimpulan. Sampai sini ada pertanyaan? Jangan lupa ya, kalau perhitungan N, semua yang ada perhitungan N-nya itu pakai N yang belum dibulatkan. Tapi kalau untuk menghitung PK per hari, itu memakai perhitungan jumlah trip yang sudah dibulatkan. Ingat-ingat ya, daripada kalian revisi kan, mending kalian ingat-ingat ini. Lanjut ke, kalau nggak ada yang tanya, lanjut ke rekapitulasi. Nah, di rekapitulasi ini kan nanti kalian tulis saja kegiatan-kegiatannya. Terus nanti, tadi kan ada 2 alat di setiap kegiatan. Nah, di kesimpulan yang kalian pilih atau di grafik yang grafiknya paling rendah, itu kalian tulis nama alatnya. Artinya kan itu alat yang paling efisien buat dipakai. Nah, itu kalian tulis saja. Terus untuk personilnya ini, untuk jumlah operator, helper, atau kooperator itu didapat dari referensi. Nah, kalau ini referensinya pakai yang sebelah kanan ini. Ini tinggal kalian jumlahkan aja. Untuk jumlah alat, ini jumlah alat dari MS381. Apa ya? Untuk yang pengangkut. Contohnya untuk yang pengangkutan. Yang pengangkutan ini kan di kesimpulan yang dipilih tadi Mercedes-Benz 2638. Nah, itu N-nya dia 11. Jadi direkapitulasi, ditulis, loh, benar-benar. Oh, ini yang dipilih kan, yang garis biru kan Udin Nisan Y2. Nah, nanti
tulis saja itu. Selanjutnya, N-nya kan 8. Nah, kalian tulis saja 8. Terus untuk jumlah personilnya tinggal kalian kalikan aja dari jumlah referensi untuk jumlah personilnya. Nah, berdasarkan referensi Retno 2021 ini, satu mandor dapat mengawasi kalau ada 34 personil, artinya butuh 4 mandor. Kalau ada 31 personil juga tetap butuh 4 mandor. Jadi hanya cuma sampai itu. Oh ya, untuk ketentuan referensinya sama seperti ketentuan dapus di laporan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait data atau mungkin rumus-rumusnya tadi, mungkin ada yang ketinggalan. Ini udah paham nih. Ayo, ini nggak ada yang nanya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke deadline data dan laporan. Untuk pengumpulan data Jumat 20 Mei 2022 jam 23.59. Kemudian untuk pengumpulan laporan seperti biasa, hari Rabu seminggu setelahnya jam 3 ke ini ya, ke sesuai dengan ketentuan koas masing-masing ngumpulinnya. Oke. Ini sekali lagi tak tanyain, nggak ada yang nanya. Oke, oke, berarti insya Allah udah pada paham semua ya, semoga. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan, kita post test dulu ya teman-teman. Tapi nanti kalau post test udah selesai, jangan live dulu karena belum aku tutup. Nanti jam 4:05 bakal kita share di kolom chat. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit ya teman-teman, sampai 16.15 berarti linknya udah di-share di kolom chat. Selamat mengerjakan.